menjadi dalil di sini Allah mengisahkan dalam ayat di sini supaya kita ingat lawan Tuhan waktu beramal. Tapi kenapa kita kada ingat lawan Allah waktu beramal nya hati rigat, sama artinya Tuhan menyuruh nyawa belajarlah jasidin ilmu yang supaya hati nyawa bersih. Dan lagi firman-Nya, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Nah, ini perintah pulang. Sebenarnya kalimatnya nih khabariyah, kisah Tuhan. Tapi dalam kisah itu Tuhan sebenarnya menyuruh. Napa kisah Tuhan? Jar Allah, bermula Allah, aku ya Tuhan, yang menjadikan ia akan kalian. Aku yang menjadikan kalian seluruhnya. Batang tubuh kalian seluruhnya aku yang menjadikan ya Tuhan. Dan aku pula yang menjadikan akan perbuatan kalian pada hakikatnya. Bukanlah kalian yang menjadikan baik itu diri kalian sendiri maupun perbuatan kalian. Nah, ini Tuhan berkisah nih maha barakan. Jadi jadi Allah Ta'ala cakal kita bahasa Banjarnya, Pak aku yang maulah nyawa itu. Gerak dan diam nyawa pun aku yang maulah. Nah, apa tuh maksudnya tuh? Sedangkan kita ini kan kada bisa terpisah dari adanya wujud kita dan gerak dan diam kita, bisa terpisah dari situ. Kita nih kawalah terpisah dari wujud kita, kada bisa terpisah dari gerak dan diam, kada bisa terpisah juga. Sedangkan dua perkara itu, satu wujud kita, dua gerak dan diam kita sudah diklaim oleh Allah Ta'ala, Allah yang maulah. Itu hak batin. Patin kita lain yang nila, baung lain patin gitu nih. Klaim Allah Ta'ala nih, pengakuan Allah Ta'ala kada kawan dibahas-bahas, kada kawan diprotes-protes, dikikis-kikis. Nah, sekarang wujud kita selama yang bangaran kita ini ada pasti kada terpisah dari wujud. Dan selama wujud ini mencungkung pasti sifatnya dua, kada bergerak dan berdiam. Jadi sifat itu ada pada wujud. Wujudnya diklaim Allah, Allah yang menjadikan. Wujud makhluk nih. Gerak dan diamnya Allah juga yang menjadikan. Gerak dan diamnya ya amal aja kita. Amal itu dalamnya gerak dan diam. Napa ke judulnya pasti ada gerak dan diam. Nah, itu sudah diklaim oleh Allah, Allah yang maulah. Ayo. Nah, lalu ternyata ada yang bawani-wani gawian kunin to ya misal nih kada pang baucap cuma parasa hati. Nah, ini disebut waham darnya, sangkaan yang salah. Nah, aku tuh yang maulah aja. Nah, cakai bercinunur maulah limping, ulahan ko tuh aja cinunur. Acil ijah maulah bingka misalnya. Bingka. Itu hasil ulahan ko aja ijah. Nah, ini kan naranya merebut hak batinnya Allah Ta'ala. Nah, belum lagi yang syirik yang kada karasaan kita banyak benar parasa ada baisi wujud, parasa kawa, parasa sugi, parasa pamurah, parasa baik hati, macam-macam. Nah, yang sifat-sifat itu disebut sangkaan yang kada bujur. Kita menyangka nintulah kita, padahal kada bujur. Bahasa gaulnya ya wahamnya kita. Waham kada bujur. Nah, cuma kena waham nih bila dibawa menuntut ilmu yang sesuai dengan jurusannya, sasain sehari sasain hilang. Tapi kalau kada dibawa menuntut ilmu, iya sasain bakandal tuh. Kandalnya waham disebut hijab. Sangkaan tuh yang salah nih, makin bakuat sangkaan, makin tebal hijabnya lawan Tuhan. Nah, padahal Allah Ta'ala tuh kada pernah hilang. Kada pernah hilang. Selalu Allah Ta'ala bernama Az-Zahir kita. Selalu sidin itu nampak kebaikan-kebaikannya. Nah, cuma kenapa kita kada tali hati? Ini waham ini kuat benar di hati. Nah, waham inilah yang bahasa istilahnya yang mahijab kita aja kita. Mandinding kita dari melihat yang seaslinya. Napa garang waham itu aja? Nah, sangkaan yang salah. Anu pang kata-kata yang lebih simpel aja napa? Kepalsuan. Nah, gitu aja. Palsu. Kada asli ya kita, kada sebujurannya, nah waham tak? Jadi jelas sudahlah. Jadi bila kita beramal, apakah yang kita gawi? Ingat akan sakurang-kurangnya di endingnya aja kita.
di kesudahannya harus ending happy. Terakhir, apa itu ending happy? Ingatakan, aku ditolongi Tuhan. Nah, ini ending happy nih. Kenapa ending happy? Ini menyelamatkan pahala amal ibadah kita. Kalau dari awal kada ingat ditolongi Tuhan, pertengahan amal kada ingat, sampai tuntung kada ingat bahwa kita ditolongi Tuhan, maka timbul rasa harap kena. Maka pahala ibadah yang kita gawin ini kada ending happy. Nah, pahamailah, kada ending happy. Berarti apa maksudnya tuh? Hati-hati aja kita. Maksudnya apa hati-hati? Iya, bisa masuk neraka. Nabi sudah berucap bahari 1500 tahun yang lalu. Nabi berucap, ya Nabi ini baru sahabat nih, ada kena aja Nabi baru tuh gawanya ibadah aja hari-hari, tapi kena masuk neraka orangnya. Takajud bon sahabat deh, takajud, wahai Rasulullah, kenapa bisa begitu? Maka ibadah hari-hari tapi masuk neraka. Ini aja Nabi beribadah aja hari-hari, cuma kada katuju lawan ilmu tasawuf. Itu tuh. Kada Nabi bucap itu redaksinya kada aja. Ini tuh ulan-ulan aja nih tuh. Alih bahasa kaulun enggak itu maksudnya. Ya kada ketujuh ilmu tasawuf. Sehingga hatinya tadi rigat, kada ikhlas. Ciri kada ikhlas ujub. Jadi orang berpenyakit tuh hasil kada ikhlas. Lalu ujub, ria, sombong. Isinya ibadah tuh itu aja penyakit isinya ibadah. Nah, banyak hadis Rasulullah madahkan nih serombongan, bubuhan ada yang haji, ada yang 10 kali haji, banyak nih, ada yang ahli ibadah, disuruh masuk surga. Ketika dimuhara surga, dibuka lawang surga. Ketika menjenguk sudah kenikmatannya, ditutup orang lawang surga. Lalu banyak kayak protes bubuhan yang ahli ibadah nih, aja. Kenapa kayak itu? Lalu protes saya lawan malaikat, jar Allah Ta'ala kadahakanna lawan inyan intuna, aku jar Allah Ta'ala cuma mengacari. Itu aja alasannya, cuma mengacari aja. Kenapa? Karenanya di dunia pun kayak itu juga, kisah karena aku padahal beribadah kada karena aku. Nah ini contohnya nih. Nah, jadi mulai bahari sudah Nabi sebenarnya walaupun kada ada sambatan ilmu tasawuf, tapi Nabi sudah menghuluakan ajaran tasawuf tersebut, yaitu ajaran tasawuf ikhlas, supaya hati kada berpenyakit, hasilnya musyahadah kepada Allah. Nah itu. Dan firman-Nya Allah Ta'ala lagi yang menunjuki atas ini ilmu tasawuf, atas ini ilmu, tulis di bawah ilmu itu tasawuf, yang lain daripada ini dalil dari segala ayat, yaitu amat banyak. Sudah amat nih bocap malihai. Jadi ujar amat banyak. Ujar amat tuh banyak dalilnya dari Quran bahwa kita disuruh belajar tasawuf supaya ending happy. Dan lagi setengah daripada beberapa hadis pulang. Nah, ini lebih memperkuat lagi ayat Qurannya sudah. Jadi katakanlah ayat Qurannya sudah dituliskan dalilnya. Napa hukum belajar tasawuf? Ini hadisnya Nabi pulang nah, yaitu sabda Nabi SAW, jar Nabi. Bermula yang terlebih sebenar kalimat yang berkata akan dia oleh orang Arab dahulu kala, yaitu jar Nabi perkataan silabit. Apa nih toh? Ini kisah syair. Ala kullu syai'in ma khalallaha batilu wa kullu na'imin la mahalata zailu. Artinya ketahuilah olehmu bermula tiap-tiap sesuatu, napakah sesuatu ninto yang selain daripada Allah Ta'ala, yaitu batal. Jangan salah dengar lah, pendengaran pian gatal ya, lain itu pian yang begaru. Ini batal. Arti batal itu kadada memberi bakas tu batal namanya, kadada fungsi sebenarnya. Lain dari Allah tuh kadada berisi fungsi. Yang sebenar-benar fungsional itu Allah Ta'ala aja sebenarnya. Yang lain dari Allah Ta'ala batal. Apa kadada fungsi? Kenapa? Artinya Adam. Arti Adam ain lah. Kalau alif Nabi Adam, kalau ain yaitu arti Adam itu kadada. Kadada tuh arti Adam. Jadi lain dari Allah hakikatnya kadada.
Maksud kadada ini 3 wilayah. Kadada berisi perbuatan, satu. Wilayah yang kedua, kadada berisi sifat mampu, 2. Wilayah ketiga, kadada berisi kisah. Nah, kisah ini kalau diartikan ke bahasa tauhid zat narannya. Mampu itu kalau diartikan dalam istilah tauhid sifat narannya. Perbuatan itu kalau diartikan ke bahasa tauhid af'al narannya. Nah, jadi arti Adam makhluk nih, Adam ya artinya kada pernah berisi perbuatan, kada pernah berisi sifat mampu, kada pernah berisi kisah cerita yang menunjuk ke makhluk. Nah, ini pemahaman yang sangat mudah dipahami ya kita. Kalau kada zat lalu pian bingung aja kena, maka banyak congok-congkongan padahal kada zat lah aja. Maka congkong-congkongan aja orangnya. Maksudnya kadada berisi kisah yang menunjuk ke diri makhluk. Tapi makhluk ini ada berisi kisah tunjukannya kepada Allah. Nah, ini. Misal Haji Umar bagawi maulah kursi, misal. Nah, Haji Umar ini ada sebuah kisah di situ bagawi maulah kursi. Latuk sidin mencatuk pako nih lawan tukul kakayo nih nah latuk. Ujar tauhid Haji Umar kada berisi perbuatan, satu. Ujar tauhid Haji Umar tuh kada berisi sifat mampu. Ujar tauhid inya kada berisi kisah. Kisah maulah kursi itu kada menunjuk ke Haji Umar, tapi menunjuk kepada Allah lah yang menolongi inya kawa bagarak dan badiam maulah bangkot tadi. Kenapa? Karena Allah lah satu-satunya yang berisi sifat mampu. Dan karena Allah satu-satunya berisi sifat mampu, lalu sidin yang menolongi, lalu timbul garak dan diam di Haji Umar tadi. Lalu Haji Umar di situ sebuah penampakan kisah yang menunjuk tentang kebaikan Allah. Nah, ini maksudnya. Ini maksudnya bukan Haji Umar tuh ya Allah, katakanlah cuma kita memandang kebaikan Tuhan di Haji Umar situ. Nah, melihat Haji Umar maulah ya kita. Nah, maka ada orang yang bertauhid diisahkannya Allah Ta'ala waktu itu. Ada orang yang jahil ingat Haji Umar aja titik. Milih Haji Umar gancang bandar cacatukan ya. Ingat situ bangnya orang yang ahli jahil nih. Nah, milih Haji Umar aja ganjang bandar ilayan ya sampai tapacol-pacol tapi kelihatan butuh aja misal. Nang kayak itu kan semangatnya nih mencatuk tukul tadi nih, mencatuk pakon ini nih. Umaili Haji Umar lejah luar biasa ulahannya. Ini upang diaran orang tahijab. Nah, tapi orang yang melihat lawan keesaan Allah Ta'ala, Haji Umar ninto dalam pandangan hakikatnya lah adamun kadada baisi kisah perbuatan kada baisi, kisah kemampuan kada baisi, kisah cerita maulah bangko kada baisi. Nah, ini yang disebut ma ala kullu syai'in ma khallallaha batil. Ini maksudnya seluruh apapun selain Allah batal. Maksudnya Adam pada hakikatnya. Arti pada hakikatnya ini urusan di dalam hati. Nah, apa maksudnya aja? Pandangan hati. Apa maksudnya? Keyakinan hati. Nah, apa maksudnya lagi aja? Tilik hati. Nah, hati itu bila memandang sesuatu asal inya sadar aja berarti ingat tuh. Asal sadar aja. Tapi kalau walaupun mata melihat tapi hati kada ada kesadaran, itu antara dua. Bisa karena maigau, nah ngalih ini maigau dalamnya. Jadi melihat aja mata menciling-ciling, tapi nya kada ada kesadaran. Maka kada ada itu urusan perintah oleh Allah Ta'ala. Nah, maigau dalamnya atau takajud sama aja juga, takajud itu kada ada kesadaran juga. Melincar ular di bawah salangkangan langsung bau-baunya beluncat. Nah, ini kan beluncat itu kada kesadaran dalamnya. Nah, contohnya asal orang sadar aja, nah, bakal hendak melihat, nah berarti hati itu jaga naranya. Waktu itulah kita dituntut untuk melihat lawan kebaikan Tuhan. Waktu hati yang jaga itu nah.
Jadi ujar Sidin bahwa sesuatu yang lain dari Allah batal. Apa maksud batal? Adamun, yaitu tiada punya kisah cerita pada hakikatnya. Dan bermula tiap-tiap nikmat nih yang kita terima, yaitu tiada mustahil hilangnya. Nah, ini termasuk daripada dalil yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.